Para Khabib-Khabib Ba'alawi, ya, mereka ini sudah mulai memberikan dukungan terhadap Miftah dengan berbagai macam cara yang mereka punya dan berbagai macam cara yang bisa mereka lakukan. Salah satu contoh kemarin Habib telah saya bahas, yang dimana katanya dia bercerita tentang seorang ulama yang biasa. Kalau ulama yang biasa, ya biasa-biasa saja di dalam berdakwah. Tapi kalau Miftah, ini adalah ulama yang sangat luar biasa. Yang dimana Miftah ini ketika berceramah, ceramahnya bukan di tempat biasa teman-teman, tapi di tempat-tempat maksiat seperti klub malam dan lain sebagainya. Itu Miftah katanya. Jadi ulama yang sangat luar biasa ini harus dijaga, harus dilindungi, harus disokong katanya. Saat ini yang dibidik adalah Gus Miftah. Terus kenapa? Maka lindungi Gus Miftah. Lindungi Miftah teman-teman. Dukung Gus Miftah. Dukung Miftah. Gus Miftah. Sokong beliau. Sokong. Beliau telah berdakwah di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh para ulama biasa, para ustaz. Oh, berarti Miftah ini ulama yang luar biasa di mata Bibib Sontoloyo ini. Di mata Khabib Sontoloyo ini, Miftah ulama luar biasa. Saya hanya tertawa mendengar video itu ya teman-teman. Yang dimana jangankan dari golongan kalian, orang yang dengan jelas-jelas ada di pihak kalian mulai tidak percaya lagi kepada kalian. Orang yang awalnya ngefans kepada Miftah mulai banyak yang meninggalkan. Dari poster-posternya yang kemarin ada di truk-truk mereka, dikuliti semua, dicabut, dibuka, dan tertawakan. Itu tandanya apa? Dan narasi yang dibangun sekarang apa? Yaitu Salafi lagi atau Wahabi lagi. Gus-gus kita mulai dibidik satu persatu. Ya kalau memang ajarannya Sontoloyo, gimana tidak mau dibahas? Kalian saja dengan berani membahas Ibnu Taimiyah, berani membahas Syekh bin Bas, berani mengkritiki Syekh Albani dan lain sebagainya. Itu buktinya apa? Orang akan terus saling kritik satu sama lain, dan apabila kritikannya itu tentang suatu yang kebenaran, maka kita harus terima. Semua orang ini memiliki ranah untuk membenarkan dirinya masing-masing, untuk menyalahkan orang lain. Dan kalau memang dirinya benar, ya kita akui benar. Kalau dia menyalahkan orang lain dan orang itu memang benar salah, ya kita harus dukung. Saya beberapa pendapat dari Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, terus Ustadz Adi Hidayat, saya ada beberapa sepakat dengan mereka. Namun dari segi pemahaman, mohon maaf, saya tidak sepakat. Begitu saja. Dan kenapa kita tidak berhenti-berhenti membahas hal ini? Karena yang bersangkutan korbannya bukan cuma satu orang. Kata reporter kemarin, ya, dua reporter kemarin yang mengkuliti jejak digital Miftah, asal-usul Miftah, nama aslinya, bahkan siapa orang tuanya, tahu semua dia. Dikuliti semua teman-teman. Kita bisa menyaksikan bahwa selama bertahun-tahun Miftah ini sudah banyak menghina orang. Menghina dengan kedok guyonan. Menghina bakul es teh yang lain dengan memiripkan dia dengan lutung. Menghina Bu Yati Pesek dengan apa? Mengatakan bajing loncat. Menyatakan kalau cantik pasti akan jadi pelacur. Apakah Anda melihat kalau Bu Yati Pesek itu akhlaknya, adabnya, tata keramanya, gerak-geriknya mirip pelacur? Na'udzubillah min dzalik. Ini suatu kekacauan teman-teman, yang dimana seorang Miftah ini banyak sekali memberikan contoh yang buruk terhadap umat. Bagaimana dengan jemaahnya, mungkin yang anak-anak, yang remaja, ibu-ibu dan lain sebagainya, anak yang baru kenal Islam. Panutan saya saja gampang bilang kata-kata goblok. Kita orang awam pasti akan termotivasi juga teman-teman. Sebagaimana di ponpes orang ngaji, kok ada ponpes namanya Ora Aji. Ora Aji Sontoloyo. Akhirnya apa? Main wayang, cok-cokan, bajingan-bajingan. Ajaran akhlak dari mana? Ajaran dari mana yang diterapkan di situ? Dan ketika kita membahas ini, banyak pihak-pihak yang membela. Gak banyak, sedikit teman-teman. Hanya segelintir yang membela. Umat sudah mulai gedek dengan orang-orang seperti Miftah. Dan Miftah bukan satu-satunya. Ada beberapa lagi yang lain yang kita akan bahas nanti ke depannya. Dan mereka akan bertahan dengan fahamnya teman-teman. Ketika dulu Ikdam kita bahas, ketika ada perempuan nari-nari depan jemaah, nyanyi-nyanyi lenggak-lenggok, banyak pembelaan Sontoloyo yang berdatangan.
Ada juga orang yang sadar bahwa memang kegiatan itu salah, mengakui kalau itu salah, teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Enggak kok, Iqdam sudah tidak seperti itu lagi. Tetapi pada kenyataannya, teman-teman, masih. Bahkan jauh lebih parah lagi. Dan ini mau sampai kapan Gus-Gusan mengajarkan hal-hal seperti ini? Kolaborasi dengan bib-bib muda. Dan sekarang ada Habib yang kemarin juga hadir di pengajian Miftah, yang berada di sampingnya ikut tertawa terbahak-bahak. Dia melakukan 3. Yang pertama, pembelaan terhadap Miftah, bahwa setelah itu jualan Pak Sun Haji itu diborong katanya, tetapi pada kenyataannya tidak diborong. Terus memang karakter dakwahnya seperti itu. Memang karakter dakwahnya menggoblok-goblokkan orang, teman-teman. Mempelacur-pelacurkan orang, memonyet-monyetkan orang. Dokter digoblok-goblokkan. Apa ini? Itu klarifikasi yang pertama itu. Masih melakukan pembelaan. Tidak menyatakan kalimat goblok itu salah pertama. Hanya apa? Sudah terbiasa seperti itu. 2, sama kiai yang ada di sampingnya. Di belakangnya tahu apa itu? Memang sudah biasa Miftah seperti itu. Terus yang kedua, melakukan klarifikasi lagi. Dan yang kedua ini harus kita simak, teman-teman. Agar apa? Agar kalian mulai paham. Karena sampai ke 3 video. Ada 3 video yang saya simak. Yang pertama membela, masih tidak menyalahkan. Itu hanya kebiasaan. Terus yang kedua, dia mulai menyalahkan. Terus yang ketiga, mulai saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Pipipan ya, teman-teman. Kecuali kalau jenengan hadir. Kecuali jenengan hadir, pasti tahu kondisinya. Kondisi apa? Kondisi penghinaan. Kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Ya iyalah, ini kan jemaah kalian. Jadi berusaha untuk memberikan pembelaan. Pemuda-pemuda seperti ini kenapa harus jadi tokoh ya, teman-teman? Saya gak tahu kenapa di Indonesia ini seperti kekurangan ulama begitu mereka itu. Anak-anak muda seperti ini jadi penceramah. Bagi mereka yang membenci Harry Pras, saya dikira ketika membuat video itu berceramah. No, video saya bukan ceramah. Video saya adalah membantah syubhat. Asupan-asupan dalil, bantahan-bantahannya saya dapatkan dari mana? Selain saya belajar, saya juga diberikan masukan oleh beberapa tim saya, guru-guru saya. Bagaimana bantahannya, ini benar atau salah. Jadi kita bisa membedakan mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana syubhat, mana yang tidak, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang haram, makruh dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita bisa paham kemana arah agama yang mau kita anut ini. Karena sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan masing-masing golongan akan merasa benar. Akan merasa benar, teman-teman. Bukan main-main. Dan setiap golongan pasti punya titik untuk menyalahkan satu sama lain. Dan kata Rasulullah SAW, hanya ada satu yang benar, yaitu mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahku. Ya. Begitu kata Rasulullah. Tapi mereka enggak, teman-teman. Mereka punya banyak ritual yang dimana tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan metode ya, bukan metode, tapi ritual. Ritual di dalam beribadah. Ritual-ritual ibadah barulah, begitu. Coba lanjut. Karena orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir. Yang tidak ikut hadir, tapi kan bisa menyaksikan dari YouTube yang secara full diupload. Akhirnya penilaiannya yang kemana-mana. Iya, memang seperti itu. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh... Ya, diketawakan. Katanya, teman-teman, kenapa dia bisa tertawa? Karena suasana. Bukan tertawakan Pak Bakul es tehnya. Kalau Pak Bakul es tehnya tidak ada di situ, apakah akan tertawa seperti itu? Tidak. Karena jokesnya memang diarahkan kepada Bakul es teh. Saya itu yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu. Iya, suasana, teman-teman. Pada malam hari itu. Bukan kepada Bakul STG. Ya, biar ini tidak salah. Sudah melihat bahwa Miftah sampai ditekan oleh netizen seperti itu, sampai nangis-nangis. Dia ingin membela dirinya, teman-teman, agar selamat. Padahal dia juga termasuk sama kiai yang ada di sampingnya. Siapa itu namanya? Paham gak? Nah, kalimat gobloknya kalimat gobloknya itu kalimat yang salah. Tuh, katanya biasa. Jadi, kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu, karena beliau banyak merangkul anak-anak yang kurang baik dirangkul. Jadi memang metode dakwahnya beliau seperti itu. Oh iya, metode. Satu lagi, beliau tuh kalau
memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi spontannya kalimat goblok. Awal-awal Anda memberikan klarifikasi, kalimat goblok itu sudah biasa. Karena Miftah suka berceramah pada kalangan itu. Tapi kenapa sekarang tidak membenarkan kalimat goblok? Ada apa, wahai Pak Zidan? Zaidan, pemain bola kalau Zidan ya. Ada apa? Saya tidak membenarkan. Tuh, tidak membenarkan. Cari aman teman-teman. Ini katanya anak ajaib itu ya. Katanya ini anak ajaib. Pernah tidak tidur 2 hari 2 malam. Top. Ada teori teman-teman. Kalau orang tidak tidur selama 2 atau 3 hari 3 malam. Nggak tidur loh 2 hari. Dari kemarin nggak tidur. Jadi sudah 2 hari. Udah 2 hari ini nggak tidur. Anak ajaib. Enggak tidur. Saksi hidup aku. Tuh. Ini loh anak ajaib 2 hari nggak tidur. Bayangin loh 2 hari loh nggak tidur. Ini tadi makan mie sampai 3 weke loro, telu, medok. Jebule wonge ngumpet ning semeja. Buat orang tua, ketika anak-anaknya make harus tahu apa yang dipakai. Caranya gimana? Kalau anak begadang 3 hari 3 malam, matanya terang, malas makan, terus bibirnya tuh kayak selalu ngomong mulu, berarti sabu. Kemudian kalau misalnya dia banyak ketawanya, kemudian matanya merah, kayak ngantuk, ganja. Kalau misalnya tangannya dingin, mukanya agak nggak bisa dikontrol, penyok, Inex. Badan kaki sukanya. Itu bisa diduga sedang mengkonsumsi sesuatu yang terlarang. Begitu katanya. Ya Allah. Sampai sini paham? Duh ya Allah. Kasihan umat ya Allah. Kasihan umat ya Allah. Dipimpin. Aduh ya Allah, mendengarkan. Saya pribadi tidak berani berfatwa, tidak berani berceramah, tidak berani, pokoknya tidak berani untuk berada di titik dia ini sampai-sampai disebut tokoh. No, saya tidak berani, tidak mau lagi. Saya hanya ingin menjadi orang biasa yang siap memberantas syubhat yang ditebarkan oleh orang-orang semacam ini. Saya tidak memikirkan resiko apapun sudah. Saya tidak memikirkan resiko apapun. Mau diancam sebagaimanapun, mau diteror seperti apapun, saya tidak akan takut. Karena sampai kapanpun yang namanya dakwah ya memang seperti itu. Ada resikonya. Apalagi menghadapi orang-orang seperti ini. Tapi sekali lagi saya bilang tidak takut. Ya, jadi kembali lagi pada pembahasan. Ini klarifikasi yang kedua Zaidan di panggung ceramah. Terus yang terakhir dia minta maaf. Ya, sebagai penutup coba kalian simak bagaimana cara dia minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Yahya yang mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya untuk Bapak Son Haji. Dan di sini saya tidak memberikan pembelaan kepada siapapun. Gus Miftah juga salah, saya juga salah karena ikut mentertawakan. Tapi sebenarnya yang saya tertawakan bukan Bapak Son Haji, tapi yang saya tertawakan adalah suasana pada saat itu, pada saat acara pengajian itu. Dalam hati saya bukan mentertawakan jenengan Bapak Son Haji, tapi mentertawakan suasana yang terbawa saat itu. Dan di sini saya tidak menyatakan Gus Miftah benar, Gus Miftah salah.